Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Faudian Pratama, biasa dipanggil Iqbal. Saya dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat dan peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam IPA, khususnya di jenjang sekolah menengah atas, tentunya kita sering mendengar kata kimia. Apa sih sebenarnya kimia itu? Secara bahasa, kimia berasal dari dua bahasa, yaitu dari bahasa Arab, al-kimia, dan dari bahasa Yunani, kemia, yang sama-sama memiliki arti perubahan materi. Nah, jadi ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Ilmu kimia di sini memiliki beberapa hakikat yang akan kita pelajari. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan materi. Yang kedua adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur materi. Yang ketiga adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat materi. Dan yang terakhir adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan materi. Definisi dari materi yang diberikan adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materinya bisa apa aja, mulai dari materi organik seperti kayu dan batu bara, hingga materi anorganik seperti logam-logam. Di sini juga pasti ada yang namanya perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Perubahan kimia bisa disebut juga reaksi kimia. Oke, itulah tadi sedikit penjelasan materi tentang hakikat ilmu kimia. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi tentang peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Di materi ini pertama terdapat cabang-cabang ilmu kimia. Nah, ternyata banyak sekali cabang-cabang ilmu kimia itu, antara lain kimia organik, kimia anorganik, kimia analitik, biokimia, kimia lingkungan, kimia farmasi, kimia fisik, kimia pangan, dan yang terakhir adalah kimia inti atau radioaktif. Selanjutnya, ilmu kimia juga bermanfaat di berbagai bidang kehidupan. Contohnya pertama, di bidang kedokteran. Di bidang ini, ilmu kimia bermanfaat untuk membuat obat-obatan seperti paracetamol dan obat-obatan lainnya. Yang kedua, di bidang pertanian. Di bidang ini, ilmu kimia dimanfaatkan untuk membuat pupuk buatan seperti pupuk urea dan dimanfaatkan untuk membuat insektisida untuk membasmi serangan hama dan penyakit tanaman. Yang ketiga, di bidang geologi. Manfaat ilmu kimia di bidang ini adalah untuk membantu memahami serta mengerti penemuan para peneliti tentang bebatuan atau benda-benda alam. Yang keempat adalah bidang biologi. Di bidang ini contohnya adalah proses pernapasan kita sendiri. Proses pernapasan kita termasuk ke dalam ilmu kimia juga. Yang kelima, di bidang hukum. Di bidang ini ilmu kimia dimanfaatkan untuk mengungkapkan tersangka melalui sidik jari. Yang keenam, di bidang mesin. Manfaat ilmu kimia di bidang permesinan yaitu mempelajari sifat dan komposisi logam yang baik untuk pembuatan mesin. Dan yang terakhir adalah di bidang teknik sipil. Di bidang ini ilmu kimia dimanfaatkan untuk membuat bahan-bahan seperti semen, kayu, cat, paku, besi, pipa, dan bahan-bahan bangunan lainnya. Jadi, kesimpulannya adalah kimia sangat berhubungan dengan kehidupan kita. Sadar tidak sadar, mau tidak mau, kimia sangat dekat dengan kita. Mulai dari kita bangun tidur, kita beraktivitas, hingga kita tertidur lagi. Itu sangat berkaitan dengan ilmu kimia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.